they do, and now I Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan di perkebunan PTPN 13 ya, Tabara, di daerah tempat saya, daerah Lawang Ikis ya teman-teman, alias Desa Samuntai ya teman-teman. Nah, ini kita akan sini sama-sama belajar ya bagaimana cara replanting sawit ya, karena kita soal replanting sawit ini belum berpengalaman. Mereka sistem replantingnya sistem suntik seperti ini ya teman-teman. Dapat teman-teman lihat sejenis kayak ya di planet lain lah kalau kita lihat di sini ya teman-teman. Ini kita jalan di pusat perkebunannya ya teman-teman. Ini tidak jauh dari jalan raya ya teman-teman. Nah, ini di pinggir jalan masuk ke perkebunannya. Ini replantingnya kayaknya baru ya teman-teman, sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. Dapat kita lihat, nanti kita akan jalan-jalan dari pembibitan ke langsung yang sudah penanaman ya, ke pabriknya. Di dalam sini juga ada pabriknya teman-teman. Oke, saya akan ajak jalan-jalan biar kita sama-sama belajar ya teman-teman di sini. Karena jujur aja saya nggak pernah punya pengalaman. Nah, ini di seputaran kantor-kantornya ini ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, perkebunan sawit semua ya. Nah, dapat teman-teman lihat dari ketinggian seperti ini hasil replanting mereka. Sudah kurang lebih, ini belum separuh replanting ya teman-teman ya, karena di daerah Samuntai ini atau daerah tempat saya ini untuk lokasi PTPN ini 13 ini cukup luas ya teman-teman. Sangat luas sekali ya teman-teman, ribuan hektar ya. Nah, ini ya teman-teman, yang dulunya ini adalah kebun masyarakat ya teman-teman, karena zaman dulu ini dijadikan HGU ya teman-teman, jadi tanah negara ya. Karena pada zaman ya, pada zaman Orde Baru kita tahu ya, tanah-tanah masyarakat istilahnya zaman dulu kan, tanah itu modelnya karena tidak punya surat ya, tidak bertuan ya teman-teman, sehingga mereka bisa mengambil dengan cara. Nah, ini teman-teman bisa lihat karena replanting sistem ini kumpang tanduk ya teman-teman. Ini hama yang sangat luar biasa biasanya. Ini biasanya dihasilkan dari janjangan seperti ini, karena di seputaran perkebunan ini kita lihat banyak sekali penebaran dari janjangan. Nah, ini teman-teman lihat pilar-pilar dari si pohon sawit ini yang sudah mati ini dapat kita lihat. Tapi ini pada pas angin-angin kencang, hati-hati ya teman-teman di sekitaran pohon. Nah, kita akan lihat ya sawitnya seperti apa ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini mereka ini tanam bibit unggul jenis D. Calipe. Nanti kita akan menuju ke pembibitannya biar kita lihat aslinya ya teman-teman. Nah, ini kita lihat ya. Seperti ini. Wah, ini tanamannya bentuknya dia nanamnya lumayan rapat ya teman-teman. Dapat kita lihat bedanya, sangat beda, sangat jauh. Nah, ini sangat rapat lagi nih. Oke, kita langsung ke daerah pabriknya. Ini pabrik ya teman-teman, pabrik sawit PTPN 13 ya. Nah, ini pabrik sawitnya. Nah, ini teman-teman lihat dari ketinggian seperti ini ya teman-teman. Nah, ini pabriknya lumayan tua. Ini pabrik paling pertama di tempat saya ya, yang mengolah tandan buah segar ya. Nah, pabrik kelapa sawit untuk masukkan CPO pertama kali di tempat saya. Ada 2, nanti di daerah Long Pinang 1 ya. Kalau yang terdekat adalah ini dulu. Nah, ini dia teman-teman. Untuk pembibitannya ini teman-teman lihat ya, jenisnya D. Calipe ya. D. Calipe. Nah, ini bibitnya sangat bagus sekali ya teman-teman. Tapi ini kayaknya tidak dijual ya teman-teman. Kayaknya untuk mereka replanting sendiri. Nah, ini untuk pembibitan ini memang dari dulu mulai saya kecil ya, tempat pembibitannya lah di sini ya teman-teman. Di tempat ini dulu pembibitannya. Dulu waktu pertama saya beli bibit, dulu juga dapat bibit dari sini ya teman-teman. Kalau dulu Marihat jenisnya buah besar ya. Ini mereka menggunakan D. Calipe ya. Nah, ini untuk perkantorannya di sini ya teman-teman. Ini dapat teman-teman lihat sudah hilang semua sawit yang subur-subur. Tapi nanti karena kita jalannya sore sangat ya, untuk melihat perkebunan yang masih berdiri masih nggak ada ya. Ini sangat jauh sekali. Ini sudah ini kita lihat. Nah, dia sistemnya seperti ini ya teman-teman. Dia sistem apa namanya, kastrasi ya teman-teman. Untuk fungsi kastrasi sendiri adalah di sini yang saya pernah lakukan adalah untuk memfokuskan untuk pertumbuhan batang. Nanti kastrasi ini sendiri biasanya dilakukan sampai umur 3 tahun ya, 3 tahun atau ketinggian pohon sekitar 50 cm ya dari tanah. Biasanya yang dilakukan ya oleh kawan-kawan saya yang kerja di perusahaan ya teman-teman. Karena saya tidak pernah kerja di perusahaan pembibitan atau perkebunan sawit. Saya pernah kerjanya di pabrik sawit aja.
Jadi kita tidak punya pengalaman, dan saya menanam sawit sendiri ya teman-teman, nggak pernah pakai sistem kastrasi. Malum lah, kita nanam bibitnya kan lain bibit unggul ya teman, bibit abal-abal ya. Tapi ya abal-abal ya, alhamdulillah hasilnya teman-teman. Nanti kita sudah bisa beli bibit bagus ya. Ah, ini kita jalan-jalan di perkebunannya ya seperti ini. Ini seperti ini. Dulu perkebunannya ini tinggi sekali, pohonnya sudah ada yang sampai 12 sampai 15 meter. Karena ini tahun tanam tahun 80-an ya, sekitar tahun 80-an. 80-an. Tahun tanam 80-an mulai tanam lagi. Ini yang baru lagi ya tahun 2020-an ini. Nah, ini kita lihat dia sistem di sini nih dianjurkan untuk pembuangan tangkos ya teman-teman. Karena memang tangkos ini pupuk paling bagus ya untuk sawit, tetapi Bapak mengundang hama kumbang tanduk ya. Nah, sebenarnya paling bagus ya teman-teman. Karena untuk penghamburan tangkosnya sendiri 1 kali dalam 5 tahun ya teman-teman reaksinya. Pokoknya kita nggak beli pupuk lagi, kecuali kita pakai perangsang buah aja sudah cukup. Nah, ini teman. Oke ya teman-teman, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat.